Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita pendakian yang dialami oleh Mas Teguh beserta kelima temannya. Seperti yang kalian tahu, jika ingin mendaki pasti banyak sekali pantangan yang harus kita patuhi. Apabila pantangan-pantangan itu kita abaikan, bisa jadi nyawa kita dalam bahaya. Pendakian yang awalnya Mas Teguh pikirkan akan menjadi sebuah pendakian yang menyenangkan, justru malah berubah menjadi sebuah pendakian yang paling menegangkan. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Tahun 2018, Mas Teguh bersama kelima orang temannya memutuskan untuk memberikan surprise kepada temannya yang sedang berulang tahun. Nanti rencananya akan dibuat dalam bentuk video selama mereka berenam sampai di puncak gunung. Lalu video tersebut akan dikirimkan kepada teman mereka yang sedang berulang tahun. Setelah deal dengan ide tersebut, Mas Teguh dan masing-masing temannya mulai mencari cara untuk izin bolos kuliah hari itu. Awalnya yang niat berangkat itu ada 10 orang termasuk Mas Teguh. Akan tetapi ketika hendak mendekati tanggal yang sudah ditentukan, ternyata yang bisa hanya 6 orang termasuk Mas Teguh. Gunung yang menjadi tujuan mereka adalah Gunung Argopuro yang terletak di daerah Jawa Timur. Gunung Argopuro sendiri memiliki ketinggian 3088 mdpl dan termasuk gunung yang memiliki rute terpanjang. Gunung Argopuro sendiri memiliki 2 jalur pendakian. Yang pertama melalui Bremi Probolinggo dan via Baderan di Situbondo, serta memiliki 3 puncak. Ada Puncak Rengganis, Puncak Arca, dan Puncak Argopuro yang konon katanya merupakan puncak tertinggi. Mitosnya, walau menyajikan pemandangan yang indah, akan tetapi Gunung Argopuro juga tak luput dari berbagai kisah mistis yang menyelimutinya. Saya sebutkan dulu satu persatu rombongan Mas Teguh yang fix berangkat ke Argopuro. Tentunya ada Mas Teguh, Mas Ridwan, Mas Bambang, Mbak Dela, Mbak Dina, dan Mas Tiwul. Jadi 4 orang cowok dan 2 orang cewek. Sedangkan Mas Teguh dan Mas Tiwul ditunjuk sebagai leader selama perjalanan mendaki ke Gunung Argopuro. Pasalnya kedua orang ini sudah lumayan sering naik ke gunung tersebut, jadi mereka tidak perlu menyewa porter ataupun guide. Setidaknya Mas Teguh dan Mas Tiwul sudah paham dengan jalur pendakiannya. Keenam orang ini akhirnya memutuskan untuk mendaki via jalur Bremi Probolinggo, karena kalau melewati jalur tersebut setidaknya rasa lelah mereka sedikit terobati, karena pemandangannya begitu cantik. Selain itu titik persediaan air pun cukup banyak. Intinya jalur ini merupakan jalur favorit. Dirasa semua persiapan sudah beres, mereka pun hanya tinggal menunggu hari keberangkatan. Hingga hari yang mereka tunggu itu pun tiba. Keenam orang ini berangkat dari kota Surabaya naik bus dari Terminal Bungur Asih menuju ke Terminal Probolinggo. Dari Surabaya jam 7 pagi dan tiba di Probolinggo sekitar jam 1 siang. Dari Terminal Probolinggo, mereka melanjutkan kembali perjalanan menggunakan bus kecil menuju ke Bremi. Dan tidak terlalu lama kemudian, mereka sampai di depan kantor polisi Kerucil. Gunung Argopuro ini tidak memiliki base camp, jadi kalau melakukan perizinan, orang-orang harus melapor ke kantor polisi Kerucil. Sekitar jam 15.00, keenam orang ini mulai berjalan dari kantor polisi Kerucil untuk menuju Danau Taman Hidup. Estimasi yang seharusnya mereka tempuh itu setidaknya kurang lebih 4 jam perjalanan, ternyata semua itu berubah saat Mbak Dela tahu-tahu mengeluhkan sesak nafas. Mereka kira hanya kelelahan biasa, tapi ternyata Mbak Dela sendiri punya penyakit asma, tapi dia sengaja tidak memberitahukan kepada teman-temannya. Alasannya supaya tetap diberikan izin untuk ikut mendaki. Alhasil perjalanan mereka kerap banyak berhentinya. Mereka sebenarnya tidak masalah. Toh keselamatan bersama jauh lebih penting. Awalnya yang dikira hanya butuh waktu kurang lebih 4 jam perjalanan untuk menuju danau tersebut malah molor menjadi 5,5 jam perjalanan. Dan saat tiba di danau tersebut sudah sekitar jam 20.30 malam. Suasana saat itu sangat gelap dan udara begitu dingin.
Karena sudah malam dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, ditambah ada salah satu teman mereka yang kondisinya seperti itu, akhirnya mereka semua memutuskan untuk bermalam dan menggelar tenda di area sekitar Danau Taman Hidup. Sambil ditemani dinginnya malam dan cahaya api unggun, masing-masing orang terlihat saling tolong-menolong untuk mendirikan tenda. Tidak ada siapapun di sana selain 6 orang sekawan itu. Selesai tenda berdiri, mereka langsung menyalakan kompor untuk memasak mie instan karena perut mereka semua sudah mulai kelaparan. Sekitar jam 23.30, semua orang memutuskan untuk tidur dan istirahat, supaya keesokan harinya mereka bisa melanjutkan kembali perjalanan ke puncak. Mas Teguh yang setenda dengan Mas Bambang ini sama sekali tidak bisa tidur, sedangkan teman-teman yang lain sudah pada tidur semua. Karena masih ada sedikit sinyal HP, Mas Teguh coba memutar beberapa video di YouTube. Tentunya video seputaran pendakian yang dia tonton bersama dengan Mas Bambang. Siapa tahu dengan menonton video tersebut, keduanya bisa ngantuk dan segera tidur. Saat sedang scroll-scroll video di YouTube, Mas Teguh tidak sengaja menemukan video seputaran kejadian mistis pengalaman seseorang saat mendaki ke Gunung Argopuro. Awalnya tak ada firasat apa-apa kala itu. Diputarlah video tersebut dan mereka berdua mendengarkan sambil memakai headset. Saat mendengarkan video tersebut, entah kenapa suasana malah berubah menjadi mencekam. Mas Teguh bersaksi kalau tubuhnya tahu-tahu menjadi merinding tanpa sebab. Ketika video tersebut sudah diputar setengah, suasana yang awalnya hening tahu-tahu menjadi ramai suara burung dares. Mas Teguh dan Mas Bambang saling pandang satu sama lain. "Burung dares?" ucap lirih mereka waktu itu. Dari mana datangnya burung ini dan anehnya kenapa baru terdengar saat mereka memutar video di YouTube? Karena dari tadi yang mereka rasakan hanya keheningan. Untuk memastikan pendengaran mereka, keduanya saling melepas headset yang menempel di telinga masing-masing. Dan ternyata benar, kalau suara burung itu bukan berasal dari video YouTube yang mereka sedang tonton, melainkan sumber suara tersebut berada dari luar tenda. Mereka berdua mencoba memberanikan diri untuk keluar dari tenda. Dan benar saja, suara burung dares itu kini nampak semakin terdengar dengan jelas. Mereka melihat di sekitaran nampak gelap dan tidak ada siapa-siapa. Tapi suara burungnya nampak jelas sekali dan sepertinya jumlah mereka ada banyak. Akan tetapi ketika mereka berdua sama-sama melihat ke arah atas tenda, betapa terkejutnya mereka saat mendapati ada banyak sekali burung dares yang sedang berputar-putar mengelilingi tenda mereka dari atas. Buru-buru mereka langsung masuk kembali ke dalam tenda dan tahu-tahu ada banyak sekali burung yang tiba-tiba menabrakkan diri mereka ke arah tenda mereka. Kemungkinan burung-burung itu adalah burung dares yang mereka lihat berputar-putar di atas tenda mereka tadi. Dan tak lama kemudian suasana kembali menjadi hening. Mas Teguh dan Mas Bambang kaget bukan main, karena hampir tidak pernah ada kejadian seperti itu saat mereka sedang mendaki. Kalaupun ada kejadian seperti ini, pasti ada salah satu dari mereka yang berbuat macam-macam. Atau bisa jadi terpancing gara-gara pada waktu itu mereka sedang menonton video horor di waktu yang tidak tepat. Entahlah. Mereka enggan berasumsi dan memilih untuk mematikan ponselnya lalu mencoba untuk tidur. Dengan harapan apa yang terjadi malam itu hanya sebatas firasat mereka saja dan tidak berdampak apa-apa dalam perjalanan mereka. Keesokan paginya sekitar jam 4 subuh ada yang membangunkan mereka. Salah satu teman mereka berteriak-teriak dari luar tenda. Mas Teguh maupun Mas Bambang langsung keluar tenda. Dilihatnya Mbak Dela sudah dalam posisi yang sangat aneh. Dia mengeram layaknya seekor harimau. Matanya melotot tapi nampak kosong. Terlihat juga Mas Tiwul kesakitan di pinggiran tenda. Saat Mas Bambang mendekati Mas Tiwul, ternyata tangan Mas Tiwul berdarah karena luka cakaran dari Mbak Dela. Katanya berniat mau menolong, tapi malah dicakar-cakar seperti itu. Mas Teguh mencoba bertanya penyebab awal Mbak Dela kenapa seperti itu kepada Mbak Dina. Secara Mbak Dina lah yang tidur setenda dengan Mbak Dela. Mbak Dina hanya menjawab dengan gelengan kepala. Tapi dari semalam, Mbak Dela mengeluhkan pundaknya seperti berat sekali dan berkali-kali mengeluh capek. Mbak Dina tidak terlalu menghiraukan karena dia sendiri juga ngantuk dan lelah. Sekitar jam 3 dini hari, Mbak Dina sempat terbangun gara-gara dia melihat Mbak Dela tidak ada di dalam tenda. Pikir Mbak Dina, Mbak Dela sedang buang air kecil yang bisa jadi tak terlalu jauh dari posisi tenda mereka.
Di pikiran Mbak Dina kalau Mbak Dela ini gak mungkin sendiri, pasti diantar sama salah satu dari keempat teman cowoknya itu. Tapi di saat Mbak Dina mau memejamkan mata kembali, tahu-tahu Mbak Dela datang tapi dengan penampilan yang sangat aneh. Tubuhnya sangat aut-autan, lalu nampak linglung dan Mbak Dina melihat kalau tangan Mbak Dela ini seperti sedang tremor. Dia perhatikan baik-baik temannya itu. Tapi Mbak Dela seolah sama sekali tak memperhatikan Mbak Dina dan yang ada malah tidur membelakanginya. Akhirnya Mbak Dina pun mencoba untuk berpikir positif dan lanjut tidur lagi. Namun sekitar jam 4 subuh, Mbak Dina dibangunkan oleh Mas Ridwan. Saat dia dibangunkan dan menoleh ke arah Mbak Dela, ternyata Mbak Dela malah sudah tidak ada di tempat. Lalu Mas Ridwan bilang seperti ini. "Din, bangun Din, Dela itu ada di depan," ucapnya dengan wajah yang nampak lesu. Keluarlah Mbak Dina dari tenda dan melihat Mas Tiwul mencoba untuk menenangkan Mbak Dela yang berkelakuan aneh. Namun tiba-tiba saja Mbak Dela menyerang balik Mas Tiwul sambil mencakar-cakar tangan Mas Tiwul dengan kuku panjangnya sehingga berdarah. Mas Tiwul teriak dan langsung mendorong tubuh Mbak Dela sampai terjatuh ke belakang. Mas Tiwul langsung berdiri di samping tendanya sambil menahan rasa perih akibat koyakan yang ada di tangannya. Melihat Mas Tiwul yang kesakitan, Mbak Dela malah tertawa dan makin berkelakuan aneh. Maka dari itulah Mas Ridwan langsung membangunkan Mas Teguh dan Mas Bambang. Sedangkan Mbak Dina mencoba untuk mengobati tangan Mas Tiwul dengan P3K seadanya yang mereka bawa. "Dela itu kesurupan," kata Mas Teguh. "Jadi gimana ini Mas?" tanya Mas Ridwan. "Coba kalian ceritakan, awalnya kenapa bisa sampai seperti itu?" tanya Mas Teguh kembali. "Ya nggak tahu Mas, kamu tanyakan sendiri aja ke anaknya," timpal Mas Ridwan dengan ekspresi yang sangat kesal. "Sudah, gak usah emosi. Kalau emosi nanti malah gak kelar-kelar masalahnya. Udah ya, aku ini kebelet pipis. Kalau pipis ke arah mana ya?" celetuk Mas Bambang. Mas Teguh langsung menunjuk ke sebuah arah yang lokasinya tak jauh dari tenda mereka. Mas Bambang langsung menuju ke arah yang ditunjuk oleh Mas Teguh. Sedangkan yang lain masih berpikir keras gimana caranya supaya bisa menenangkan Mbak Dela. Tak lama kemudian Mas Bambang berlari ke arah orang-orang ini sambil membawa sesuatu di tangannya dan berkata, "Siapa ini yang kurang ajar buang pembalut sembarangan? Aku tadi pas pipis nemuin itu di situ. Udah nggak dicuci malah ditaruh gitu aja di situ. Kamu Din yang buang." Sambil menunjuk ke arah Mbak Dina dengan ekspresi sedikit kesal. "Asal ngomong aja mulut kamu. Aku kan nggak lagi mens bang. Aku kalau mens nggak berani naik gunung," jawab Mbak Dina dengan nada yang tak kalah tinggi. "Punya Dela mungkin itu," tambah Mbak Dina. "Kayaknya sih iya. Secara di sini cewek kan cuma 2. Darahnya juga kelihatan masih baru," celetuk Mas Teguh. "Tapi masalahnya nenangin Dela ini gimana?" tanya Mas Bambang dengan bingung. "Sudah, gini aja bang. Kita langsung pegangin Dela aja. Kamu sebelah kanan dan aku sebelah kiri. Nanti kamu Wan siapin air, terus kamu bacakan ayat kursi sama surat-surat pendek. Kalau nggak hafal, di HP ku ada Al-Quran Android. Buka aja, terus kamu baca pas di depan gelasnya. Kalau nggak gini ya nggak kelar-kelar. Kalau nunggu laporan ke bawah, yang ada malah lama," kata Mas Teguh kepada Mas Bambang dan Mas Ridwan. Akhirnya semua orang setuju dan mulai membuat ancang-ancang supaya bisa menenangkan Mbak Dela. Diawali dengan hitungan ketiga, mereka pun mulai ketika hitungan sudah mencapai angka 1. Terlihat Mbak Dela meronta-ronta dengan mata yang melotot. Kerudungnya sampai terlepas dan bajunya sudah tidak karuan. Kemudian Mbak Dela langsung dibawa mendekat ke tendanya dan setelah itu diminumkan air yang sudah dibaca-bacakan oleh Mas Ridwan. Seketika Mbak Dela langsung teriak dan muntah-muntah. Tapi yang dia muntahkan sangat aneh. Ada belatung, kecoa disertai dengan lendir berwarna hijau. Semua orang sampai mual melihatnya. Dan setelah itu Mbak Dela langsung pingsan. Beberapa orang yang ada membersihkan muntahan Mbak Dela, sedangkan yang lain menyiapkan sarapan untuk semuanya. Sekitar jam 7.30 Mbak Dela akhirnya sadar dari pingsannya. Dia keheranan saat melihat teman-temannya sedang menatapnya penuh dengan keheranan. "Ada apa ini?" tanya Mbak Dela dengan bingung. "Kamu lagi mens Del?" tanya balik Mbak Dina. Sejenak Mbak Dela diam sebelum akhirnya menjawab dengan anggukan kepala. Dan terlihat semua teman-temannya seperti menghela nafas panjang. "Besok-besok kalau lagi mens bilang Del, jangan menyusahkan yang lain.
Coba kamu lihat Tiwul, sampai tangannya harus diperban seperti itu. Terus kalau bisa jangan buang pembalut sembarangan. Jadi orang itu harus tahu tata krama dong Del. Ini kan di gunung, jangan disamain sama kosan kamu yang buang sampah sembarangan gak apa-apa, ucap Mas Teguh yang sedikit jengkel. Tiwul kenapa Mas Teguh? Tanya Mbak Dela. Ya kamu cakar lah Del, jawab Mbak Dina dengan ketus. Hah? Serius? Teriak Mbak Dela. Iya Del, subuh-subuh tadi kamu kesurupan, terus suara kamu berubah jadi harimau. Tiwul rencananya mau nolong, malah kamu cakar-cakar, respon Mbak Dina sambil menyiapkan yang sudah mulai matang. Sudah, mending sekarang ayo buruan kita makan, terus lanjut jalan, ini masih jauh perjalanannya. Ingat ya, jangan buat perkara lagi, ucap Mas Teguh. Semua orang akhirnya makan dan selesai makan mereka semua langsung beres-beres dan tak lupa menutup kembali tenda mereka. Sekitar jam 10 pagi mereka semua melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sekitar 45 menit kemudian rombongan Mas Teguh tiba di hutan lumut dan sempat berfoto-foto sebentar sebelum akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju Cemara 5 mereka tempuh dengan waktu hampir 2,5 jam perjalanan lamanya. Seperti biasa, perjalanan mereka sedikit lama lantaran fisik Mbak Dela. Mbak Dela sempat dikasih opsi untuk turun lagi dengan ditemani Mbak Dina dan Mas Ridwan, tapi dia kekeh mau minta ikut sampai ke puncak. Di situ pun mereka memutuskan istirahat sebentar sampai jam 15.00 mereka putuskan untuk lanjut jalan kembali. Singkat cerita tibalah mereka di Angkene sekitar 3 jam perjalanan dan kini sudah jam 18.00. Mas Teguh sebagai leader meminta teman-temannya untuk tetap semangat, setidaknya untuk sampai di Cisentor. Karena nanti rencananya mereka akan kembali ngecamp di tempat itu. Kemudian jalanlah lagi mereka sekitar hampir 2,5 jam perjalanan. Tak terasa hari sudah semakin malam, sudah jam 20.30. Akan tetapi Mas Bambang meminta mereka agar ngecamp di Rawa Embik saja sekalian, dikarenakan lokasinya tak terlalu jauh kalau ingin ke puncak. Paling-paling perjalanannya sekitar 2-2,5 jam lagi dari Cisentor. Dan setelah mendapatkan persetujuan semua orang, rombongan ini pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun tahu-tahu di tengah perjalanan langkah mereka terhenti manakala mendengar suara derap langkah kaki kuda dan asalnya dari arah depan mereka. Suara langkah kuda itu seperti ada banyak sekali, seolah-olah seperti sebuah rombongan. Logikanya ini adalah gunung, dan itu rombongan kuda siapa? Setelah ditunggu-tunggu, rombongan kuda itu tidak muncul-muncul. Yang ada suaranya malah terdengar semakin jauh. Setelah itu hening dan tak ada suara apa-apa. Keenam orang ini memutuskan untuk berjalan kembali, tapi sebelumnya mereka membaca doa bersama untuk keselamatan mereka. Jalanlah mereka menuju Rawa Embik dengan perasaan yang campur-campur. Capek jelas, ngantuk pasti, dan tentunya sedikit diselimuti perasaan was-was. Dan belum lama mereka melanjutkan perjalanan, rombongan ini seperti dilempari sesuatu dari atas. Dan ketika mereka melihat semuanya ke arah atas, ada banyak sekali kuntilanak yang melayang-layang di atas mereka semua. Kemanapun langkah mereka berjalan, sosok-sosok kuntilanak itu seperti turut menyertai perjalanan mereka. Belum lagi tahu-tahu muncul puluhan sosok pocong di kanan dan kiri mereka. Sosok pocong itu hanya diam dengan aneka wajah yang hancur. Dan epiknya lagi, ada beberapa dari pocong itu dengan mata yang berlubang alias tak ada bola matanya. Aroma anyir dan bau busuk tiba-tiba saja menyeruak keluar. Mereka semua sadar kalau perjalanan mereka hari itu memang sudah tidak beres. Tapi mereka masih berpikir positif, sambil terus membaca doa dalam hati dan terus berzikir. Tak ada satu orang pun yang enggan menoleh karena sosok-sosok pocong itu tak kunjung menghilang. Dan sekitar hampir jam 1.30 dini hari, rombongan ini akhirnya tiba di Rawa Embik dan mulai menggelar tenda agar segera istirahat. Yang cewek-cewek bertugas menyiapkan makanan untuk semua orang. Makan malam mereka saat itu hanyalah pop mie dan beberapa roti. Tujuannya sih supaya nggak ribet dan langsung bisa istirahat, agar besok pagi-pagi sudah bisa langsung muncak. Pas mau masuk ke tenda masing-masing, tahu-tahu ada seorang bapak-bapak datang ke arah mereka sambil membawakan tumpeng dengan ukuran sedang di tangannya. Penampilannya sedikit aneh, bajunya persis seperti abdi dalam keraton. Bapak ini usianya sekitar 50-60 tahun. Kulitnya pucat dan tingginya kira-kira 165 cm.
Bapak ini tidak banyak bicara dan langsung meletakkan tumpeng tersebut di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Silakan, dimakan dulu semuanya." Setelah berucap seperti itu, bapak itu langsung berjalan pergi. Sontak mereka semua bingung dan diam begitu saja. Akan tetapi Mas Teguh melihat terus ke arah bapak itu dan mengaku kalau bapak itu jalannya sangat cepat. Habis itu tiba-tiba bapak itu menghilang begitu saja. Langsung kaget Mas Teguh di situ. Dan di saat teman-temannya coba berpositif thinking dan mau memakan tumpeng itu, Mas Teguh langsung teriak, "Jangan ada yang makan tumpeng ini. Ayo buruan masuk tenda masing-masing, terus tidur. Pokoknya jangan ada yang makan ini." Langkah Mas Teguh yang masuk ke dalam tenda langsung diikuti oleh teman-teman yang lain. Karena teman-temannya ini percaya kalau Mas Teguh itu orangnya bisa dibilang punya kepekaan dengan sesuatu yang di luar nalar manusia. Bisa jadi apa yang diucapkan oleh Mas Teguh merupakan peringatan yang memang harus dipatuhi oleh teman-temannya. Makanya teman-temannya memutuskan untuk langsung tidur dan sama sekali tidak ada yang makan nasi tumpeng tersebut. Keesokan paginya sekitar jam 4.30 semua orang ternyata sudah bangun dan melihat keluar tenda masing-masing. Karena mereka semua berniat untuk ke puncak pagi itu dengan meninggalkan tenda mereka di situ. Pasalnya mereka seperti akan ngecamp sehari lagi di sana sebelum akhirnya memutuskan untuk turun. Namun betapa terkejutnya semua orang ketika melihat tumpeng yang ada di depan mereka sejak semalam tahu-tahu berubah menjadi wujud aneka tumpukan bangkai hewan. Ada bangkai ular, bangkai tikus, dan ada juga bangkai burung dares. Beberapa orang ada yang muntah-muntah dan tumpeng itu langsung dibakar oleh Mas Bambang. Untungnya semalam mereka tidak jadi makan tumpeng tersebut dan berterima kasih kepada Mas Teguh. Setelah sarapan ala kadarnya, mereka pun muncak dengan hanya membawa tas kecil masing-masing juga air minum. Sekitar jam 5.30 tibalah mereka semua di puncak dan segera membuat video, lalu ada beberapa yang foto-foto. Setelah puas di puncak, mereka semua memutuskan untuk langsung turun kembali ke bawah ke Rawa Embik sekitar jam 8 pagi. Ternyata di sana sudah ada beberapa pendaki lain yang datang via Baderan. "Alhamdulillah, sekarang banyak kawan, insya Allah aman," pikir Mas Teguh. Syukur-syukur benar-benar aman dan tak terjadi apa-apa lagi. Mereka pun turun bareng-bareng bersama pendaki ini melalui via Baderan. Sebenarnya saat turun pun mereka sempat mengalami hal-hal mistis, tapi tak se-ekstrim saat mereka baru naik kemarin. Namun saat mereka tiba di sebuah sabana di Cikasur, Mas Teguh melihat ada banyak sekali orang-orang yang memakai baju semacam abdi dalam sedang melambaikan tangan ke arah rombongannya. Bapak itu melambai seolah mengucapkan selamat jalan sambil tersenyum. Di antara bapak-bapak itu, Mas Teguh melihat ada bapak-bapak yang semalam dilihatnya pada saat mengantarkan tumpeng sebelumnya. Posisi bapak itu berdiri sangat jauh sekali, tetapi Mas Teguh seolah bisa mendengarkan dengan jelas apa yang diucapkan oleh si bapak misterius itu. "Hati-hati nang dalan le," sambil tersenyum ke arah Mas Teguh. Mas Teguh hanya mengiyakan secara batin sambil tersenyum ke arah bapak itu. Alhamdulillah Mas Teguh dan juga orang-orang yang lainnya selamat turun sampai ke bawah melewati jalur pendakian via Baderan. Sekian cerita dari Mas Teguh. Semoga dari kisah pendakiannya bisa diambil pelajaran berharga untuk semua orang, terutama dalam menjaga kesopanan saat hendak mendaki ke sebuah gunung dimanapun. Soalnya dimanapun itu pasti ada penunggunya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Cerita Emak yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Sukses terus ya buat tim Cerita Emak. Terima kasih pula kepada teman-teman semua yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Dan jangan lupa, support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang beragama muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa di tahun ini kita diberikan kelancaran dan juga kesehatan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.